Tadi Romo Yus menggambarkan hidup itu bagaikan sebuah grafik gitu ya. Kebetulan hari ini saya menggambarkan hidup itu bagaikan sebuah perjalanan. Ada yang bilang tujuan itu penting, kita harus tahu apa tujuan kita harus tahu apa purpose kita. Tapi ada juga yang bilang bukan tujuannya yang penting, it's not just about the destination, but it's also about the journey. Tapi perjalanan yang lebih penting. Gimana menurut Anda? Yang mana yang lebih penting? Tujuan akhirnya atau perjalanannya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan itu di akhir. Kalau saya lupa ingatkan ya. Oke. Tapi walaupun mungkin kita punya pendapat satu sama lain yang berbeda, yang mana yang lebih penting, tapi kita sama-sama tahu bahwa dua hal ini pasti selalu ada. Ya, hidup itu adalah sebuah perjalanan. Oke. Nah, perjalanan menuju satu tujuan dan ada jalan, ada proses yang harus kita lewati. Dan gambarnya seperti ini. Betul atau betul? Salah. Oke. Kenapa salah? Karena kita semua tahu hidup tidak semudah itu, Ferguso. Betul nggak? Iya kan? Ya. Kalau ada yang bilang hidup tidak semudah kata-kata Mary Riana. Ya iya, orang Mary Riana aja nggak pernah bilang hidup itu mudah. Hidup itu nggak semudah ini. Gampang banget, lurus, nggak ada tanjakan. Hidup yang sesungguhnya itu seperti ini. Nah, ini yang benar. Betul atau betul? Betul nih, para pengusaha, para pekerja profesional, seperti inikah hidup? Betul atau betul? Betul, ya kan? Banyak tantangannya, banyak kesulitannya, banyak yang harus dihadapi, banyak deritanya. Wah, jangankan ngejalaninnya, ngelihat kayak gini aja rasanya udah capek sendiri. Betul atau betul? Betul, ya kan? Ya, tapi itulah hidup. Mungkin dari buku yang pernah Anda baca atau mungkin ada yang udah pernah nonton film Mary Riana, mungkin ada juga mungkin yang pernah mendengarkan sharing-sharing saya baik itu di YouTube maupun di gereja. Mungkin Anda juga sudah pernah tahu bagaimana Tuhan mengubah hidup saya. Dari yang dulu tahun 98 yang orang bilang itu sebuah bencana, tapi ternyata itu sebuah rencana. Jauh dari orang tua membuat saya mencari Tuhan. Hidup merantau sendiri di Singapura, jauh dari kemewahan, tapi justru disitulah Tuhan menaruh mimpinya di dalam hidup saya. Dan di saat itulah akhirnya saya bisa kenal dengan Roh Kudus, saya bisa lebih dekat dengan Bunda Maria dan banyak hal mukjizat yang terjadi dalam hidup saya. Dan sering kali saya ceritakan. Tapi hari ini saya ingin berbicara dan berbagi bukan pengalaman hidup saya 25 tahun yang lalu. Bukan pertemuan saya ketika pertama kali saya mencari dia dan jatuh cinta dengan dia gitu 25 tahun yang lalu. Tapi hari ini izinkan saya untuk men-sharingkan bagaimana Tuhan yang sama yang menolong saya 25 tahun yang lalu adalah Tuhan yang masih sama. Yang juga menolong saya selama 3 tahun belakangan ini. Dan terus mencurahkan begitu banyak kasih-Nya dan berkat-Nya yang gak pernah bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Dan Tuhan yang sama pun juga ya akan selalu melimpahkan kepada Anda semua berkat dan juga cintanya. Amin. Amin. 25 tahun yang lalu seperti saya bilang, ketika saya jauh dari orang tua, saya mencari Tuhan. Dan di saat itulah saya terlahir Katolik, jadi saya tahu sebelumnya, saya tahu Legio Maria, saya tahu berdoa Rosario, kalau di Santa Ursula tuh biasanya kita suka ada doa Taize dan seterusnya. Tapi ketika saya di Singapura, saya lebih kenal dengan Roh Kudus. I was baptized in Holy Spirit itu justru di Singapura pada saat itu ya. Dan ketika saya tahu itu rasanya kayak wah, begitu berbunga-bunga dan begitu on fire gitu. Rasanya setiap hari pengen baca Alkitab, rasanya setiap hari pengen praise and worship, setiap hari pengen berdoa gitu. Bahkan saking on fire-nya di saat-saat saya kuliah, waktu itu kita bahkan sampai bikin praise and worship group sendiri gitu, charismatic group sendiri. Yang awalnya nggak official tapi sekarang akhirnya bertahun-tahun kemudian sudah menjadi official Catholic charismatic group di NTU. Itu dulu. Tapi seiring dengan banyaknya waktu ketika Tuhan menitipkan kita dengan begitu banyak hal, begitu banyak berkat, kita yang merasa seperti pengelola,
kita akan merasa bahwa oh kalau Tuhan itu udah percayakan kepada saya, berarti saya harus meluangkan waktu nih untuk bisa mengelola kepercayaannya dengan sebaik-baiknya. Dan akhirnya makin sibuk dan seterusnya. Tapi saya bersyukur di tahun 2019 saya tiba-tiba jadi punya kerinduan yang besar untuk mencari Dia. 2019. Dan saya tuh rasanya seperti kayak orang yang sudah menikah 20 tahun, 21 tahun lebih tepatnya, masih cinta. Siapa di sini udah pernah nikah 20 tahunan lebih? Wow, oke. Masih cinta sama istri dan suaminya? Masih ya, pasti ya. Oke. Tapi sekarang pertanyaannya masih seromantisan dulu nggak ketika pas pertama kali pacaran? Nah, semoga masih ya. Nah, mungkin seperti itulah. Jadi saya tuh ngerasa, aduh saya pengen bisa intim lagi gitu, pengen bisa on fire seperti itu gitu. Dan saya tahu bahwa I don't have time. Karena kalau kita bilang berbicara tentang waktu yang namanya pengusaha, we always don't have time. Betul. Tapi kalau hal itu penting, we always make the time. Setuju? Setuju. Nah jadi pada saat itu, karena saya tahu itu penting dan saya benar-benar pengen banget untuk bisa connect lagi and on fire sama Dia. Jadi I make a time. Dan saya buat rencana. Buat apa Bapak Ibu? Buat rencana. Saya buat rencana, saya bilang oke, kalau gitu saya buat rencana. Rencananya itu di tahun 2020 selama 1 minggu di bulan Juli udah saya book, saya akan menghadiri sebuah conference, Hillsong Conference di Sydney. Karena saya pikir saya pengen bisa merasakan itu, I want to immerse, saya harus jauh dari Indonesia supaya nggak ada staff-staff yang nyariin saya. I have dedicated my 7 days untuk ketemu kamu Tuhan, oke? I've make the time dan bahkan itu saya jadikan hadiah ulang tahun saya. It's my 40th birthday. Hadiah yang saya beli untuk diri saya sendiri. Oke, udah beli tiketnya, udah datang ke sana dan seterusnya. Rencana saya untuk dekat dengan Tuhan. Dan tanpa saya ketahui, ternyata Tuhan juga punya rencana. Dan Tuhan sebenarnya juga ingin dekat lagi sama saya. Tapi rencananya Dia berbeda dengan rencananya saya. Rencananya Dia gak cuma 7 hari. Dan rencananya Dia bukan di Sydney. Rencananya Dia di Indonesia aja. Gak usah kemana-mana. Diam aja di sini. Selama mungkin hampir 2 tahun. Mungkin Anda sudah bisa nebak apa yang terjadi? Pandemi. Gak bisa kemana-mana. Oke, itu adalah rencananya Dia yang sangat berbeda dengan rencananya saya. Dan saya gak sadar akan hal itu awalnya. Tapi inilah mungkin yang terjadi pada saat itu. Di saat saya ingin mendekatkan diri dengan Tuhan, tapi kita tahu sendiri sebagai pengusaha justru masa-masa pandemi itu adalah masa-masa di mana saya merasa paling sibuk. Semua harus dilakukan sendiri dan begitu sibuknya. Dan persis seperti inilah yang saya hadapi pada saat itu. Di mana serasa jatuh ke jurang, pendapatan dan omset semua jeblos. Ada yang ngerasain? Di saat ada kalanya saya merasa seperti di hutan belantara yang gak tahu arah gitu, bingung ini bener gak ya arahnya seperti apa, am I doing the right thing, am I bringing my people to the correct directions gitu. Serba bingung seperti lost di hutan belantara. Ada kalanya saya merasa ini musim yang sangat susah. Kalau kata pengusaha dan investor, winter is coming atau winter is here, winter. Dan ada saatnya di mana saya bertemu orang-orang yang sebenarnya sudah siap menerkam saya seperti harimau. Orang-orang yang seperti shark dengan kepentingannya sendiri. Dan bahkan orang-orang yang saya pikir dekat tapi ternyata seperti ular berbisa yang tanpa kita sadari ternyata melukai kita. Belum lagi badai, kebakaran. Inilah journey. This is the real life. Yang saya yakin bukan hanya saya alami, ketika saya menceritakan hal ini mungkin Anda pun pasti akan mengingat akan banyak hal yang tidak mudah yang sudah Anda lalui masa-masa itu.
aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.